Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rianti dengan NIM 152510046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Neng Asia SEMM. Langsung aja, yang pertama itu soal pertama itu jelaskan definisi akuntansi serta sebutkan siklus akuntansi secara lengkap. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, mengelompokkan, mencatat, serta melaporkan transaksi ekonomi keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai bahan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Nah, akuntansi ini memiliki beberapa siklus. Yang pertama, identifikasi transaksi, menganalisis transaksi, pencatatan transaksi dalam jurnal, membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo, menyusun jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan, buat jurnal pembalik. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu disuruh membuat jurnal umum bentuk T. Langsung aja kita ke penjelasannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu tanggal 1 Januari 2014 Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha reparasi bengkel dengan nama Andi Reparasi. Adapun transaksi bulan Januari 2014 perusahaan Andi Reparasi adalah sebagai berikut. Oke, sebelum ini di sini ada tanggal-tanggalnya dan keterangan-keterangannya. Terus disuruh buatlah jurnal umum perusahaan Andi Reparasi dalam bentuk T. Oke, langsung kita mulai aja. Tadi pada tanggal 1 Januari 2014 ini Andi itu sebelumnya kita itu di sini memposisikan kita sebagai perusahaan atau PT. Jadi kita itu bukan pemilik. Nah, karena tadi Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta, maka berarti ini dinamakan modal dong. Berarti dia ngasih kita uang, dan kalau misalkan modal itu kita taruh, kalau modal bertambah berarti ada di kredit. Maka kita taruh modal ini di kredit. Tulis di sini di modal, di kredit. Ini nih, di sebelah kiri ini ada debit, di sebelah kanan ini ada kredit. Tadi karena kita nerima uang, jadi kita taruh uangnya itu di kredit. Jangan lupa juga ditulis tanggalnya. Ini tanggal 1 Januari 2014, 20 juta, sebesar 20 juta. Iya kan? Nih, dari mana ke atas? Nih. 2014, ya kan? Nah, tadi modal 20 juta ini ditaruh juga di kas, tapi di kasnya di debit. Kenapa? Karena kalau kita menerima uang itu, berarti itu tuh akan masuk ke debit gitu. Kalau misalkan ada investor yang ngasih kita uang, berarti itu tuh taruh di debit, bukan di kredit gitu, teman-teman. Terus lanjut ke tanggal 2, langsung mulai ke tanggal 2 Januari 2015. Perusahaan membayar sewa ruko sebesar 20 juta untuk jangka waktu 2 tahun. Di sini kan berarti masuk ke sewa ruko ya, masuk sewa ruko. Nah, sewa ruko ini nama akunnya kita taruh dulu di sewa ruko sebesar 10 juta. Karena yang bertambah itu sewa rukonya di sewa ruko, jadi kita naruh uang 10 juta ini kita taruh di debit gitu, teman-teman. Karena kita kan menerima uang juga kan. Jadi karena yang bertambah ruko berarti masuknya ke debit, itu untuk sewa ruko. Berarti 10 juta ini masuk ke debit. Nih di sini. Jangan lupa juga tulis tanggalnya. Tanggal 2 bulan 1 2015, ya kan? Terus lanjut kita ke tanggal 3 Januari 2015. Peralatan reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Nah, berarti di sini itu kita tuh membeli peralatan reparasi sebesar 10 juta. Nah, di kata membeli ini berarti kita kan keluar uang kan. Tapi kita harus baca dulu sampai akhir karena ini tuh secara kredit. Berarti kalau kita membeli itu
kita tuh uang kas kita tuh berkurang, tapi karena ini kredit, jadi si peralatannya ini masuk ke dalam debit, tapi si uang 10 juta ini kita termasuk ke utang usaha. Kenapa? Karena kita tuh beli barang tapi kita kredit ke perusahaan lain, jadi hitungannya tuh hitungannya tuh kita tuh utang ke perusahaan lain, jadi masuknya utang usaha gitu, karena dia kredit, cara kredit. Kalau misalkan bayar tunai baru itu nggak masuk ke dalam usaha, palingan dikasihnya aja yang berkurang. Tapi karena ini dia secara kredit, jadi si peralatannya ini tuh debit, dan yang ini tuh kita masuk dalam utang usaha. Jangan lupa ditulis tanggalnya, kemudian ditulis nominalnya 10 juta. Nah, karena tadi masuk ke dalam, karena tadi dia kredit, jadi kita masuk ke utang usaha. Di sini juga ditulis tanggal 3 bulan 1 2015 sebesar 10 juta. Seperti itu. Sebelum kita lanjut, kalian itu harus hafal dulu teman-teman sama aturan pencatatannya. Karena kalau misalkan kalian nggak hafal atau nggak, mungkin kalian punya catatan gitu, boleh dilihat aja. Kalau misalkan kita nggak hafal sama itu bikin susah sih teman-teman. Jadi kita tuh bergantung sama itu sebenarnya. Jadi kita tuh harus ngapalin, tapi kalau misalkan kalian belum hafal tapi punya catatannya itu nggak apa-apa. Terus jadi kita lanjut aja ke tanggal 5 Januari ya teman-teman. 15 di sini tuh transaksinya membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta. Nah, di sini tuh kan kita membeli kan, berarti kita tuh dapat pemasukan. Pemasukan apa? Pemasukan perlengkapan. Tadi juga di tanggal 3 ini kita kan membeli peralatan. Berarti kita punya pemasukan yaitu peralatan gitu. Nah, membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta. Kita taruh dulu di ini, di jurnal umumnya di sini, di perlengkapan. Ini kayaknya kejauhan deh. Nah, ini perlengkapan sebesar 5 juta. Di tanggal 5 bulan 1 2015 ditulis 5 juta. Terus kita baca lagi biar nggak bingung. Di mana perusahaan akan membayar 2 juta secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang. Berarti kan kita bayar 2 juta secara tunai. Nah, sisanya itu berarti kan 3 juta kan. 3 juta ini tuh berarti kita tuh punya hutang ke perusahaan itu. Berarti kita taruh si 2 juta ini secara kredit, taruh di sini. Nih, di kredit sini ya, karena uang kas kita berkurang kan tadi. Karena uang kasnya berkurang, jadi kita taruh di sini, di kredit. Tulis tanggalnya, tanggal 5 bulan 1 2015 sebesar 2 juta. Nah, kemudian tadi kan kita kan punya utang kan, karena tadi kita katakan punya membeli itu 5 juta, tapi kita baru bayar 2 juta. Berarti kita punya utang usaha sebesar 3 juta. Kita taruh di sini. Nih, di tanggal 5 bulan 1 2015 taruh nominalnya juga sebesar 3 juta. Kemudian lanjut di tanggal 6 Januari 2015, yaitu memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta. Akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang. Berarti itu kita kan punya jasa bengkel nih, ada customer datang, kita kan memberikan jasa kan kepada mereka, berarti kita tuh bakal dibayar. Nah, tapi karena dia itu kita tuh piutang, karena dia tuh ngutang ke kita, jadi kita memberikan jasa reparasi kepada pelanggan ini 10 juta ini masuk. Pokoknya ya teman-teman, kalau kita dapat pendapatan berarti itu ada di kredit, karena pendapatan itu nggak pernah ada di debit, pasti ada di kredit gitu. Nah, kita masukin piutang ini sebesar 10 juta karena kan baru dibayar bulan yang akan datang kan. Berarti kita tulis di sini piutang itu nih tanggal 6 bulan 1 2015 sebesar 10 juta. Terus kemudian pendapatannya kita tulis juga di sini tanggal 6 bulan 1 2015 itu sebesar 10 juta. Jadi kan tadi aku bilang ya, pertama kalau misalkan pendapatan itu pasti ada di kredit, gak pernah ada di debit. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke tanggal 7 Januari 2015, yaitu menerima jasa reparasi dari pelanggan sebesar 7 juta secara tunai. Nah, berarti kan kalau misalkan tunai ini kan cash kan. Nah, kalau cash itu pasti masuk ke dalam kas. Nah, kita tulis dulu. Karena ini masuk dalam kas tapi masuknya dalam debit ya kan. Taruh di sini.
tanggal 7 bulan 1 2015 sebesar 7 juta. Terus kemudian si uangnya ini, pendapatannya ini kita taruh juga yang tadi kayak aku bilang, kalau pendapatan itu nggak pernah ada di kredit, nggak pernah di debit, kalau ada di kredit ya taruh di pendapatan. Nih sini jangan lupa ditulis juga tanggal 7 bulan 1 2015 nya, pokoknya tanggalnya jangan lupa. Terus sama nominalnya juga ya, 7 juta. Nah lanjut ke tanggal 9 Januari, itu membayar tagihan listrik sebesar 500.000. Berarti kita kan membayarkan itu tuh tagihan listrik. Berarti di sini tuh tagihan listrik tuh masuk ke dalam beban listrik deh. Masuk ke dalam beban listrik. Ya, masuk ke beban listrik. Sebesar 500.000. Karena kita ngeluarin uang, berarti kita taruh di debit. Nih. Tulis tanggalnya dan nominalnya. Terus karena kita membayar tagihan listrik, berarti uang kas kita berkurang. Kita tulis di kredit. Jangan lupa debit itu sebelah kiri dan kanan itu kredit. Itu tulis di tanggal 9 bulan 1 2015 itu sebesar 500.000. Terus kemudian ada di tanggal 12 Januari 2015 membayar tagihan telepon sebesar 700.000. Berarti di sini tuh masuknya ke dalam beban telepon. Beban telepon itu seperti sama kayak tadi tagihan listrik. Berarti masuknya ke debit dulu. Kita tulis di beban telepon sebesar 700.000. Terus kemudian kita taruh di kas itu di kredit karena ngeluarin uang sebesar segini. Tadi yang seperti ini 12 Januari 2015 sebesar 700.000. Lanjut kita ke tanggal 17 Januari 2015 ini menerima jasa reparasi sebesar 8 juta, akan tetapi proses pembayaran ditangguhkan. Berarti di sini customer kita itu ngutang lagi kayak yang tadi di atas. Nah, berarti kita kan kalau kita menerima jasa, berarti kita tuh dapat pendapatan. Nah, karena pendapatan ini di piutang, jadi masuknya di utang juga. Terus yang masuk kredit apa? Yang masuk kredit itu si menerima jasanya. Si jasanya ini kita taruh di kredit karena itu pendapatan. Yang seperti tadi aku bilang, kalau pendapatan itu pasti ada di kredit, gak pernah ada di debit. Jadi kita tulis 8 juta ini, jasanya ini ke pendapatan di kredit. Nih, di sini tanggal 17 bulan 1 2015 sebesar 8 juta. Terus karena tadi karena dia ngutang sama kita, jadi kita taruh di piutang juga. Nah, berarti kita tuh naruh di piutang itu di debit karena kita kan ngeluarin uang kan, maksudnya kita udah ngelakuin jasa tapi kita tuh belum dibayar, masuknya ke debit. Kita taruh di piutang di sini. Kita tulis tanggalnya tanggal 17 bulan 1 2015 sebesar 8 juta. Terus kemudian lanjut ke tanggal tanggal 20 Januari 2015 ini meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Berarti kita itu dapat uang hasil minjam itu ke bank. Berarti kita kan nerima kas kan sebesar 25 juta. Berarti kita tulis di debit 25 juta. Nih di tanggal 20 bulan 1 2015 sebesar 25 juta. Nah, karena tadi kita ngutang bank, berarti kita tulis di sini utang bank. Tulis sebesar 25 juta. Nih, tanggal 20 bulan 1 2015 sebesar 25 juta. Nah, lanjut ada di tanggal 22 Januari 2015, yaitu perusahaan melunasi transaksi tertanggal 3 Januari 2015. Nah, dia berarti mau melunasi utang dia dong. Utang apa sih? Coba kita lihat di tanggal 3 Januari. Dia tuh utang membeli peralatan lepas secara kredit. Berarti dia akan membayar sebesar 10 juta. Berarti kalau misalkan dia mau membayar, berarti uang dia tuh akan keluar gitu kan. Berarti di sini tulisnya di kas itu kan berkurang kan. Jadi ditulis di sini kasnya berkurang jadi 10 juta. Di sini tulis 10 juta. Nah, kenapa masuk ke dalam kredit? Karena kalau misalkan masuk ke dalam debit itu tuh utang usahanya, karena dia kan habis minjam uang kan. Minjam uang itu masuknya ke debit. Kalau misalkan kita udah bayar, berarti kita kan udah lunas tuh, berarti masuknya ke debit gitu teman-teman.
Jadi di sini tuh kenapa kasnya jadi kredit, karena debitnya itu ada di, karena kita kan ngeluarin uang kan, jadi nggak, kalau ngeluarin uang kas itu berarti berada di kredit gitu. Nah kalau misalkan kita mau bayar berarti kan utang dong, lunas dong, berarti utang usahanya lunas, taruh di sini nih. Nah kalau ini kan tadi kan tanggal 22 itu kredit, berarti kan kita ngeluarin uang. Nah karena tadi kita udah lunas, ditulisnya di sini di debit di tanggal 22 bulan 1 2015 10 juta gitu. Terus lanjut lagi tanggal 25 Januari 2015 Tuan Andi mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. Nah, kalau keperluan pribadi ini tadi kan Tuan Andi kan itu kan sebagai investor atau yang ngasih kita uang, ngasih kita modal gitu kan. Tapi walaupun dia yang ngasih kita uang, dia juga harus dicatat karena biar nggak keliru gitu. Nah, di sini tuh Tuan Andi mengambil uang sebesar untuk keperluan pribadinya. Berarti di sini tuh masuknya prive. Nah, berarti kan uang kas kita tuh berkurang kan, berarti kita taruh di kredit. Si ngambil uang ini taruh di kredit di tanggal 25 Januari nih sebesar 2 juta. Lanjut di tanggal 28 Januari 2015 itu membeli peralatan bengkel sebesar 15 juta secara kredit. Nah, kalau kita membeli berarti kita tuh dapat pemasukan sebesar 15 juta maksudnya dapat pemasukan peralatan. Berarti kita tulis di peralatannya ini sebesar 15 juta ditaruh di debit karena kita tuh masuk pemasukan gitu kan. Di sini tulis nih 28 tanggal 28 bulan 1 2015 sebesar 15 juta. Terus tadi karena kita kredit berarti kita tuh punya utang usaha lagi ya kan, sama perusahaan lain sebesar 15 juta. Berarti kita tulis di sini 28 tanggal 28 bulan 1 2015 sebesar 15 juta gitu. Terus lanjut lagi ke tanggal 30 Januari 2015 yaitu membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Berarti kalau kita membayar uang kas kita tuh otomatis berkurang karena bayar gaji orang tuh pasti pakai uang kas kan. Berarti kita tuh langsung berkurang. Kita taruh di kredit si 5 jutanya ini. Nih tanggal 30 bulan 1 2015 sebesar 5 juta. Nah, si gaji karyawan ini berarti kita masuk ke dalam debit, teman-teman. Nih, beban gaji, misalnya beban gaji sebesar 5 juta pada tanggal 30 bulan 1 2015 seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, jurnal umum bentuk T itu seperti ini. Mungkin agak rumit tapi insya Allah kita bisa kalau kita belajar terus. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak, Ibu, dosen pengampu, Ibu Neng Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.